ciri-ciri gigi berlubang yang bisa dicabut langsung. Dan jangan sampai ketukar dengan ciri-ciri gigi berlubang yang bisa ditambal langsung. Akhirnya saya izin sama pasiennya, Mbak, maaf ini harus saya buka karena saya curiga ada gas gangren di bawah akar giginya. Supaya gas gangren itu keluar, saya open nih tambalannya. Cus. Nah, setelah atau menuju nembus gitu. Jadinya sakit. Lukanya atau karies itu? Ini ya. Pecah apa karies? Itu beda. Kalau sakit itu cekit. Kalau berasa itu cuma grek. Nah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dokter Gigi Wawan. Kali ini saya sudah disetir persiapan sesi jalan pulang. Akhirnya hari ini selesai juga. Sekarang saya tinggal buatkan konten untuk kalian. Konten hari ini ciri-ciri gigi berlubang yang bisa langsung dicabut. Karena banyak pasien-pasien yang keliru. Gigi-gigi mana aja yang harus dicabut dan gigi mana-mana aja yang harus ditambal. Nah, dengan ini harapan saya kalian bisa lebih paham tentang ciri-ciri gigi berlubang yang bisa dicabut langsung. Oke, nggak lama-lama lagi kita langsung saja ke permasalahan kasus yang pertama. Silakan moderator kita, Indah. Nyonya inisial B, umur 32 tahun, tensi 120/80. Oke. Keluhannya, Dok, gigi berlubang sebelah kiri bawah. Oke. Ingin dicabut saja karena sebelumnya pernah merasa sakit dan tidak bisa mengunyah. Oke. Pemeriksaan fisiknya, palpasi negatif, perkusi negatif, etilnya juga negatif, Dok. Diagnosanya gigi 37 gangren pulpa. Gigi tersebut adalah gigi geraham yang kedalamannya sudah nyampe ke pulpa atau saraf gigi. Oke, sebelum membahas ke permasalahan giginya, saya ingin kasih tahu kepada kalian semua ciri-ciri gigi berlubang yang bisa dicabut langsung. Yang pertama, gigi yang lubangnya sudah besar dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi dengan perawatan tambal. Perawatan tambal saluran akar, perawatan tambal pulpa capping, perawatan tambal mahkota jaket. Nah, gigi itu sudah tidak support lagi untuk ditambal, jadi akhirnya indikasinya sebagai indikasi pencabutan. Yang kedua, gigi-gigi yang sudah goyah. Gigi yang sudah goyah sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Namun, tingkat kegoyahan gigi pada saat indikasi pencabutan itu kegoyahannya sudah mencapai derajat ketiga. Derajat ketiga merupakan derajat tingkat keparahan yang paling tertinggi. Terus yang keempat, ada sisa akar yang tidak bisa dirawat dengan tambalan lagi, jadi harusnya dicabut. Yang kelima, giginya itu miring atau gigi impaksi atau gigi geraham yang terbenam itu harus dicabut karena akan mengganggu pengunyahan atau bisa jadi hanya bisa bikin pusing saja, jadinya dicabut. Terus yang selanjutnya, gigi bekas benturan keras. Ya, bekas benturan keras biasanya dia tipenya pecah, patah di bagian akar giginya. Sehingga proses penambalan itu tidak support untuk gigi-gigi yang pecah tersebut. Nah, itulah semua ciri-ciri gigi yang berlubang yang bisa langsung dicabut. Terus ada pun pertimbangan lain apabila gigi tidak boleh dicabut walaupun kondisinya seperti tadi. Dengan pemeriksaan pada pasien tersebut memiliki diabetes, memiliki hipertensi, memiliki penyakit jantung bawaan. Terus pencabutan itu ditunda itu karena mengalami sakit sampai demam. Jadi harus diobatin dulu baru bisa kunjungan berikut laginya dicabut. Terus untuk mengatasi kasus-kasus tersebut tadi, padahal giginya dengan ciri-ciri yang bisa dicabut tapi ditunda dulu. Nah, saya atau dokter gigi lain menyarankan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter-dokter yang bisa rawat bersama seperti dokter penyakit dalam untuk menurunkan kadar gulanya.
Terus untuk menurunkan tensi darahnya, kalau memang itu bengkak ya diobatin dulu bengkaknya, seperti itu. Pada kasus ini, gigi berlubang yang ingin dicabutnya itu bagian geraham kiri. Keadaan gigi tersebut, lubangnya itu sudah mencapai saraf gigi. Dan diameter lubangnya melebihi setengah dari anatomis dari gigi tersebut. Disertai bifurkasi bagian akar gigi terpecah. Jadi memang udah tidak bisa dipertahankan lagi. Akhirnya saya indikasikan pencabutan. Walaupun edukasi pasiennya setelah cabut, itu gigi kan jadi ompong. Nah, kalau misalkan jadi ompong akan susah mengunyah. Itu selalu saya ingatkan sebelum pencabutan. Karena setelah pencabutan, gigi jadi ompong, itu akan menimbulkan masalah baru. Memang infeksinya hilang setelah giginya dicabut, namun akan timbulkan masalah baru kalau tidak dipasangkan gigi palsu. Nah, kalau dipasangkan gigi palsu, ruang space bekas pencabutan akan tertahan, akan optimal untuk gerakan mastikasi atau gerakan pengunyahan sehingga rahang tidak sakit. Oke, balik lagi untuk kasus ini. Tadi palpasi perkusi CE negatif semua, dan akhirnya saya mempersiapkan untuk proses pencabutan. Segala dipersiapkan seperti pemeriksaan umum, tensi darah, nadi, suhu semua diperiksa dan semuanya normal. Terus persiapan alat, bahan, dan proses mulai di anestesi sebagai langkah awal proses pencabutan. Setelah terbius, menunggu 15 menit baru saya lakukan pencabutan. Cek gusinya pakai sonde alat kedokteran gigi. Itu pasien tidak merasakan sakit lagi, namun masih tetap berasa ya. Jadi sakit dan berasa itu beda. Kalau sakit itu cekit, kalau berasa itu cuma grek. Kalau cuman berasa aja berarti itu tandanya anestesinya sudah masuk. Namun kalau misalkan masih merasakan sakit, cekit, pasti saya tambahkan lagi anestesinya. Terus tadi sih aman ya dah, langsung ya. Aman, terus tindakannya cepat, pencabutannya tidak sakit, dan alhamdulillah pasiennya saya edukasi. Setelah pencabutan itu nggak boleh banyak kumur, karena kumur sendiri bisa nyebabin darahnya keluar. Namun jika darahnya keluar terus, yang dilakukan adalah nyari es batu lalu digigitin pada luka bekas pencabutannya itu. Lama kapan? Sampai darahnya mampet. Nah, fungsinya es tersebut supaya darahnya mampet. Itu bahasa gampangnya. Terus nggak boleh merokok, terus nggak boleh makan hangat, panas, pedas selama 1 hari itu. Yakinkan bekas luka pencabutannya sudah tidak ada darah lagi. Saya instruksi kepada pasien diharapkan datang seminggu kemudian untuk kontrol pencabutan. Oke, lanjut. Pasien selanjutnya ini Tuan inisial W, umur 70 tahun, tensi 120/80. Keluhannya ingin tambal gigi depan, Dok. Pemeriksaan fisiknya palpasi negatif, perkusi negatif, CE-nya positif. Diagnosanya gigi 21 pulpitis reversible. Gigi 21 pulpitis reversible. Ya, ini kebalikan dari pasien yang pertama. Pasien yang kedua ini giginya justru tidak boleh dicabut karena kedalaman kariesnya tersebut mencapai enamel dengan sedikit dentin. Nah, belum mencapai pulpa dan akar pun masih utuh, tidak ada keretakan, jaringan sekitar pun masih menunjang untuk mempertahankan gigi tersebut. Jadi tindakannya saya tambal. Sebelum penambalan saya persiapkan semua prosedur penambalan termasuk persiapan alat, bahan, pemilihan warna, lalu persiapan prosedur penambalan. Terus dilakukan penambalan, alhamdulillah lancar. Penambalan saya pakai resin komposit, alhamdulillah nggak ada rasa linu pada saat pengerjaan. Edukasi untuk datang kembali setelah 1 minggu ke depan untuk kontrol tambalan, apakah ada kebocoran tepi, terus apakah ada pembengkakan, apakah ada rasa sakit, dan apakah ada rasa linu setelah penambalan gitu dah. Oke, lanjut dah. Pasien selanjutnya ini pasien anak, Dok. Pasien anak inisial LL, umur 5 tahun, berat badannya 16 kg. Keluhannya ingin tambal gigi permanen. Oke. Pemeriksaan fisiknya palpasi negatif, perkusi negatif, kloretilnya positif, Dok. Diagnosanya gigi 51 pulpitis reversible. Ya, penambalan pada kasus gigi anak.
gigi desidui atau gigi susu. Itu sama aja, itu cuman istilah. Pemeriksaan umum baik, gigi anterior atau gigi depan memiliki karies bagian mesial dengan kedalaman enamel sampai ke dentin. Umurnya 5 tahun, ya itu masih jauh. 5 tahun itu untuk pergantian giginya di usia 7 tahun. Kalau dicabut itu nggak mungkin banget, karena kalau misalkan dicabut umur 5 tahun, sedangkan pergantian giginya umur 7 tahun, yang ditakutkan gigi permanennya malah nggak tumbuh. Pemeriksaan gigi, karies enamel melibatkan dentin, saya preparasi, saya siapkan alat bahan, saya pilih bahan sesuai dengan warna giginya. Ya, warna gigi anak-anak dan warna gigi dewasa itu berbeda ya, putihnya itu berbeda. Biasanya kalau gigi anak-anak, warnanya itu lebih putih daripada gigi dewasa. Alasannya kalau gigi dewasa itu sudah sering kena paparan dari zat-zat asam atau soda. Nah, kalau misalnya gigi anak itu masih belum banyak terkena paparan. Persiapan tambal, bahan tambalan saya pakai resin komposit, sama bahan tambalannya pakai sinar. Saya bentuk mesial distalnya, ukuran gigi anak itu pastinya lebih kecil daripada ukuran gigi dewasa. Dan saya buat sesuai ukurannya. Kalau misalkan saya tidak buat sesuai ukurannya, maka tidak sesuai dengan gigi sebelahnya. Kan gigi anak kan kecil-kecil ya. Kalau gigi anak itu ukurannya memang kecil-kecil dibanding gigi dewasa yang ukurannya besar. Seperti itu, jenis anatominya juga beda. Akar gigi dewasa lebih panjang, akar gigi anak lebih kecil. Oke, sekalian kita jalan. Lanjut pertanyaan lagi. Saya starter dulu ya, biar cepat langsung nyampe rumah. Pasien selanjutnya ini Tuan inisial SL, umur 51 tahun, tensinya 120/80. Keluhannya ingin tambal gigi bawah yang linu, dok. Pemeriksaan fisiknya palpasi negatif, perkusi negatif, kloretilnya positif linu, dok. Diagnosanya gigi 44 pulpitis irreversible. 44 pulpitis irreversible. Betul. Oke, itu gigi bawah ya, bawah kanan geraham kecil. Iya. Yes, bawah geraham kecil karena perkusinya tadi positif ya. Positif sama CE-nya positif, berarti dia ada peradangan ingin ditambal, berarti jatuhnya ke perawatan saluran akar. Perawatan saluran akar sendiri memang harus dilakukan secara berkala. Seperti yang sebelumnya saya jelasin di video-video sebelumnya, kalau perawatan saluran akar itu guys harus bisa kooperatif waktu kunjungannya. Apabila tidak kooperatif, maka obat-obat sterilisasi di dalam giginya akan berulang-ulang dan akan menyita waktu kunjungan Anda, belum lagi ngantri dan sebagainya. Anda akan ngerasa lebih lama perawatannya guys. Nah, untuk kasus yang sekarang ini akan melakukan perawatan saluran akar terlebih dahulu dengan tahap awal itu mematikan saraf, devitalisasi. Yang selanjutnya akan saya lakukan dengan sterilisasi saraf gigi yang terinfeksinya tersebut. Alhamdulillah pasien ini nih pasien yang kooperatif ya termasuknya. Jadi setiap kali minggu datang, alhamdulillah bapaknya juga mau. Ini kayaknya gigi yang keberapa gitu yang ditanganin ya, iya, ya? Betul. Sebelumnya juga ada tambal, ada cabut. Alhamdulillah pasien ini kooperatif sekali. Gitu. Next. Saudara inisial AH, umur 18 tahun, tensinya 110/70, dok. Keluhannya ingin tambal gigi depan yang patah karena naik tangga lalu kepleset pada saat di pesantren, dok. Pemeriksaan fisiknya palpasi negatif, perkusinya positif, dok. CE-nya itu negatif. Diagnosanya gigi 11 pulpitis irreversible. Oke, kalau kalian memperhatikan pembahasan di awal, guys, kasusnya hampir mirip, tapi beda perawatan. Kalau misalkan yang awal itu kasus giginya bisa langsung ditambal, dan kalau misalkan yang sekarang kasus giginya memang butuh perawatan saraf terlebih dahulu. Apa bedanya? Bedanya pada keluhan. Makanya ceritakan semua keluhan ke dokter gigi itu penting sekali guys, karena akan menentukan perawatan yang akan dilakukan nantinya gitu.
perawatan-perawatan yang akan dilakukan untuk gigi yang sekarang itu perawatan saluran akar, karena giginya itu historinya kebentur. Kalau kebentur berarti curiga di bawah akar itu mengalami infeksi. Betul saja, pada saat saya buka saraf pulpanya sudah menghitam, dan pas tes ketuk perkusi pun positif, dan akhirnya saya pastikan gigi tersebut dipertahankan dengan perawatan saluran akar terlebih dahulu. Lalu setelah itu saya melakukan devitalisasi pulpa dengan tambalan sementara, yang nantinya akan dilakukan perawatan sterilisasi, pergantian obat di dalam giginya, terus dilakukan tambalan sementara lagi selama kunjungan beberapa kali, minimal mungkin 5 kali, tergantung dari giginya infeksinya udah hilang atau belum. Yang bisa menyatakan infeksinya hilang atau belum adalah dokter giginya, guys. Jadi kalian tidak bisa tuh, dok tambal aja udah dok tambal aja udah dok, nggak apa-apa dok, gini. Itu akan merugikan kalian sendiri. Jadi harap bersabar kalau udah dimulai perawatan saluran akar. Sudah, setelah itu pasiennya diedukasi sama saya, pasiennya pun mengerti. Saya juga nggak lupa kasih medikamen. Proses untuk mematikan saluran akar itu biasanya sakit, guys, sakit banget. Saya resepkan obat supaya diminum pada saat sakit pasca devitalisasi. Begitu. Oke, langsung lanjut. Pasien selanjutnya ini Nona, inisial SI, umur 19 tahun, tensinya 100/70. Keluhannya konsultasi gigi. Gigi saya habis ditambal, dok, kadang nyeri, kadang enggak. Dulu pernah sakit dan sampai bengkak. Gigi ini juga pernah dirawat, tapi 2 kali bolak-balik oleh dokter sebelumnya. Pemeriksaan fisiknya, palpasi negatif, perkusi negatif, blok etilnya juga negatif, dok. Diagnosanya gigi 46 pulpitis irreversible. Oke, jadi begini, perawatan persiapan tambal gigi itu banyak, guys. Di antaranya ada perawatan saluran akar. Tapi sebenarnya perawatan tambal atau perawatan sebelum tambal gigi, apabila giginya itu terkena infeksi atau sudah mencapai lapisan dentin, itu sebenarnya ada 2. Yang pertama itu bisa dari perawatan saluran akar, yang kedua itu namanya pulp capping. Nah, itu sebenarnya perawatan sebelum tambal gigi permanen. Nah, kalau perawatan saluran akar jelas, yang kemarin-kemarin juga dibahas, jelas harus bolak-balik, intinya harus sterilisasi, harus steril saraf giginya baru ditambal permanen. Nah, kalau pulp capping itu perawatan sebelum terjadinya pulpa itu terbuka. Jadi kalau saraf gigi itu belum terbuka, tipis banget mendekati pulpa, tapi masih posisinya di dentin, itu dilakukan perawatan pulpa capping dengan keluhan linu tapi hilang sendiri, linu tapi tidak sampai minum obat, linu tapi sudah datang ke dokter gigi dan dokter giginya menyatakan ini belum nyampe pulpa, baru itu perawatan pulpa capping. Nah, kalau perawatan pulpa capping itu dilakukan dan sukses, maka perawatan saluran akar gigi tidak perlu. Tapi apabila perawatan pulp capping itu gagal, maka perawatan saluran akar itu perlu. Bedanya gini, kalau pulp capping dinyatakan sukses ketika setelah tambal gigi dan tidak ada masalah lagi selama kedepannya. Dan apabila jika setelah ditambal pulp capping gigi itu bermasalah jadi sakit, berarti diagnosanya meningkat gitu. Perawatannya pun meningkat, jadi perawatan saluran akar. Kenapa dokter harus melakukan pulp capping dulu? Karena sayang, pulpanya belum terbuka. Terus dokter memikirkan kunjungan perawatan saluran akar itu harus bolak-balik kan. Nah, mempertimbangkan itu. Yang kedua, mempertimbangkan kedalaman dari lapisan dentin yang belum terbuka gitu. Kita pertahankan sampai benar-benar sehat gitu. Nah, untuk pasien ini pernah ada keluhan dulu, terus datang ke dokter gigi,
Terus dokter giginya itu nambal, di garis bawain pernah ada keluhan. Nah, saya tanya tuh, keluhannya apa? Linu dok. Oke. Terus ditambal dengan dokter gigi sebelumnya. Iya dok. Terus kunjungannya berapa kali? Oh, pada saat ditambal 2 kali dok. Oh iya. Pada saat itu kunjungan pertama kamu ada keluhan? Iya dok. Oke. Setelah itu seminggu kemudian dok, dokter itu memeriksa lagi giginya, lalu ditambal lagi permanen dok. Oke. Ya, itu namanya ciri khas pulp capping. Tujuan pulp capping itu jadi untuk menebalkan lapisan dentin yang sudah terkikis tadi akibat karies atau akibat infeksi-infeksi yang masuk dalam kamar pulpa. Kamar pulpa itu bagian dari gigi yang ada di antara dentin dan pulpa gitu. Jadi memang harus dipertahankan pada saat itu ya. Alhamdulillah pasiennya sudah ditambal nih. Nah, sudah ditambal, terus akhirnya ada keluhan nih. Aduh dok, gimana? Kok bisa? Pertanyaannya, setelah pulp capping kok ada keluhan? Bisa saja. Dilihat dong, itu kan giginya Graham, ya kan? Gigi Graham sendiri daya pengunyahannya itu pasti lebih tinggi karena fungsi gigi Graham itu untuk mengunyah. Kalau gigi taring untuk menyobek, ya kan? Ya kan? Beda fungsinya kalau gigi Graham untuk mengunyah. Kalau gigi Graham itu jelas pengunyahannya lebih tinggi, jadi bahan tambalannya pun tertekan terus dengan pengunyahan itu. Akhirnya bahan tambalan pulp capping yang ada di dalam gigi itu mengalami penekanan sampai ke saraf gigi, yang akhirnya saraf gigi itu menipis dan menuju ke jebol lah, atau menuju nembus sampai nembus gitu, jadinya sakit. Terus dok, gigi yang setelah dilakukan perawatan pulp capping ini apakah masih bisa dipertahankan? Jawabannya tergantung. Tergantung apa dok? Iyalah, tergantung mahkotanya itu masih sisa banyak atau enggak, anatomisnya itu masih utuh atau enggak. Kalau misalkan gigi kamu yang sudah di pulp capping itu pecah, tinggal sisa akar, ya nggak bisa dong. Tapi kalau misalkan gigi kamunya masih utuh, ya setelah perawatan pulp capping, ya masih bisa untuk dipertahankan untuk perawatan saluran akar, gitu. Nah, untuk kasus ini, nanti saya ada fotonya ya. Saya sempat fotokan tadi karena tambalannya itu masih utuh, masih bagus, ditambal oleh dokter gigi sebelumnya. Akhirnya saya izin sama pasiennya, Mbak maaf ini harus saya buka. Kenapa? Karena saya curiga ada gas gangren di bawah akar giginya. Supaya gas gangren itu keluar, saya open nih tambalannya. Cus. Nah, setelah dibuka, akhirnya pasien merasakan ringan giginya. Itu gas tuh keluar. Kalau gas sudah keluar, itu gigi pasca penambalan pun akan enteng, ringan. Nah, setelah itu lanjut saya langsung lakukan prosedur perawatan saluran akar. Saya buka sampai ketemu benar-benar bersih kamar pulpanya. Saya lihat sarafnya yang terbuka yang mana, mesial atau distal. Kebetulan itu gigi bawah. Jadi ada 2 akar ya kalau gigi bawah. Setelah itu ya alhamdulillah pasiennya ngerasa tenang, ngerasa enak karena gas infeksinya sudah keluar. Saya lakukan perawatan sterilisasi, kasih tambalan sementara. Nanti minggu depan datang lagi. Untuk apa? Untuk kontrol, melanjutkan perawatan saluran akar tersebut, gitu. Gunanya untuk apa? Ya untuk ditambal lagi nanti, dan supaya pasien tersebut tidak sakit lagi, begitu. Jadi harapannya sih pasien datang lagi secara kooperatif. Ya kita tunggu minggu depan untuk pasien ini. Nanti kalau misalkan sempat kita bahas lagi. Nanti aku buatkan konten lagi kalau misalkan memang dibutuhkan. Oke, Indah lanjut. Ya, pasien selanjutnya ini nyonya inisial KH, umur 46 tahun, tensinya 120/80. Keluhannya gigi pecah, ingin dicabut dok. Pemeriksaan fisiknya palpasi negatif, usinya positif dok. CE-nya negatif, diagnosanya gigi 26, fraktur mahkota. Fraktur mahkota ini malah kebalikan guys. Jadi ini termasuk ciri gigi yang berlubang yang harus dicabut langsung. Nah, ini ciri-cirinya. Nanti ada gambarnya juga ya di sini.
giginya sudah pecah, tapi pecahnya secara horizontal. Itu saya kurang tahu ya, itu karena dia makan keras, atau dia gigit es batu, atau dia sedang makan, biasanya ada batu di nasinya itu ya, mungkin gigit itu. Benar saja, orangnya tuh langsung ngomong, iya dok, saya tuh suka makan klitik. Kamu tahu klitik? Ya, klitik itu makanan yang keras tuh, yang kecil-kecil jagung. Oke. Ini saya bilang kebalikan. Kenapa? Saya sarankan cabut, tapi pasiennya maunya nambal. Iya, jelas nggak bisa. Kalau giginya sudah fraktur sampai melibatkan ke bawah saraf gigi, apa yang mau ditambal, guys? Kalau ditambal pun nanti jadinya bengkak gitu. Sampai tadi akhirnya saya yakinkan lagi pasiennya, kalau ibu ingin meyakinkan lagi karena sayang pada giginya, kalau perawatannya dicabut, nanti saya anjurkan untuk ronsen. Nah, akhirnya ibunya mau untuk ronsen. Nah, okay. Saya tadi udah tulisin pengantar ronsennya, dan ibunya langsung bilang, guys, udah dok, kayaknya dicabut aja kalau dokternya yakin. Aku bingung ibunya gimana. Nah, ibunya jadi, yang aku nilai sih bener-bener ibunya tuh sayang banget dengan giginya, dan nggak nyangka kalau giginya pecah dan udah nggak bisa ditambal lagi, guys. Ya, jadi belum menentukan sendiri itu ditambal atau dicabut. Kalian tahu dulu lah ciri-ciri gigi yang harus dicabut, ya, ciri-ciri gigi yang harus dicabut gimana, ciri-ciri gigi yang harus ditambal gimana. Terus pada pasien ini saya memang nggak melakukan treatment apapun. Saya itu hanya membersihkan karang gigi sekitar supaya tidak ada bakteri infeksi yang masuk lewat fraktur yang horizontalnya itu, karena sudah menuju ke saraf gigi. Saya takut gigi yang pecah itu bisa menjadikan vokal infeksi atau nanti jadinya bengkak. Saya kasih medikamen sesuai dengan indikasi dari keluhannya, walaupun obat yang diberikan tidak dapat bisa menyembuhkan, saya rasa gitu. Karena kalau misalkan udah pecah, sudah nggak bisa disembuhkan dengan obat, guys, percuma gitu. Karena pecah itu termasuk indikasi dari pencabutan gitu. Ya, maka dari itu kalian jaga-jagalah kalau misalkan makan, jaga-jaga kalau misalkan kalian punya kebiasaan buruk seperti gigit-gigit pulpen mungkin, gigit-gigit kuku mungkin, itu hati-hati. Karena yang kita nggak mau takutnya terjadi. Gigi itu batas usia permanennya itu di usia 24 tahun, guys. 24 tahun itu sudah tumbuh gigi yang paling belakang. Nah, setelah itu gigi pertama tumbuh permanen, gigi bawah depan itu usia 6 tahun. Disertai gigi geraham pertama belakang kanan kiri itu usia 6 tahun, berbarengan itu, guys. 6 tahun. Setelah itu di umur 7 tahun baru bergiliran tuh yang atas, baru yang samping atas, terus. Nah, gigi-gigi yang mulai tumbuh dari usia 6 tahun tersebut itu sudah gigi permanen, tidak bisa digantikan gigi lain. Jadi kalau gigi yang sudah permanen itu sudah rusak, patah, apalagi pecah seperti ini, berarti harus siap untuk kehilangan gigi, untuk dicabut. Kalau nggak dicabut, ya takutnya bengkak dan kalian pasti sakit terus. Jadi hati-hatilah kegiatan sehari-hari. Biasanya tanpa disadarin, ya kalau misalkan kecelakaan atau kebentur atau apa, ya kita juga nggak mau ya. Yang penting kalian tetap hati-hati saja gitu. Karena gigi itu menurut saya nomor 1 ya. Ya, gigi nomor 1, kalau misalkan giginya udah dicabut, ya udah ompong, susah untuk makan, nggak enak, gitu kan. Untuk gigit nggak enak, jadinya ada masalah lain. Sudah, nanti itu kita bahas lagi. Sekarang langsung dah, lanjut. Ya, ini pasien terakhir, dok. Ini nyonya inisial LP. Umur 58 tahun, tensinya 110/70. Keluhannya gigi sering nyeri dan gigi berlubang di daerah leher gigi, dok.
pemeriksaan fisiknya palpasi negatif, usi juga negatif, Yes. klor etil negatif, Dok. Terus? Diagnosanya gigi 25 abrasi. Abrasi gigi 25 adalah gigi geraham kecil atas, kanan, kiri. Itu pasti 2 deh. 25, 24, 26. Ya, sederet itu geraham kecil pertama itu 24, 25, 26 geraham besar pertama. Kenapa selalu terjadi kasus gigi abrasi pada gigi tersebut? Jawabannya karena melakukan sikat gigi terlalu keras dengan gerakan horizontal nih. Kalau nggak keras nggak asik dok, nggak bersih. Ya itu yang salah, jadinya terkikis. Oke, kurangin cara menggosok gigi yang keras ya. Balik lagi ke kasus ini, gigi tersebut penanganannya adalah saya hanya sedikit preparasi untuk membuka sedikit mikropit sebagai perlekatan dari bahan tambalannya saja. Setelah itu prosedur penambalan seperti biasa, saya beri anti linu dulu sebelum tambalan permanen sewarna gigi. Setelah beri anti linu, saya kasih tambalan resin komposit dengan sinar. Alhamdulillah ibunya nagih guys. Nagih apa? Iya nak, gigi sebelahnya itu abrasi semua. Jadi di saat setelah saya tambal dan halus, ya saya tes kan pakai 3-way searing atau pakai semprotan angin. Ah ya dok, alhamdulillah sudah nggak linu lagi. Jadi sebelahnya saya tambal. Terus sebelahnya juga mau ditambal lagi. Saya bilang, Bu, maaf karena banyak yang ngantri, jadi saya batasin untuk nambal giginya seperti itu. Jadi nanti kunjungan berikut laginya saya jadwalkan untuk ibu tersebut untuk tambal gigi kasus abrasi. Oke, dari kasus abrasi ini tetap saya kasih info untuk kalian semua. Satu, sikat giginya jangan terlalu keras guys. Ini sering sekali terjadi. Kedua, gunakan bulu sikat yang lembut saja guys. Nggak usah yang keras-keras deh, yang biar mantep gitu. Itu salah itu. Karena karang gigi itu tidak akan lepas karena sikat gigi. Jadi kalau ada karang giginya bukan menghilangkannya dengan sikat gigi, tapi kalian harus ke dokter gigi untuk membersihkan karang gigi. Makanya itu kenapa penting 6 bulan sekali itu untuk membersihkan karang gigi, bukan digosok terus, nantinya abrasi giginya guys. Yang selanjutnya pastinya teknik sikat gigi yang kurang efektif bisa menjadikan gigi abrasi. Kurang efektif itu maju mundur, gerakan horizontal gini salah, harusnya kanan kiri, muter ya. Muter depan itu atas bawah gini. Terus yang keempat, ya waktu sikat gigi kalian harus diperhatikan. Sikat gigi yang baik itu 20 menit setelah makan dan sebelum tidur. Ya cukup 2 kali. Kalau misalkan kalian makannya sehari 3 kali, berarti apa cukup 2 kali guys? Enggak, karena kan tadi saya bilang setelah makan. Berarti setelah makan kalian sikat gigi, tapi nunggu 20 menit dulu. Nah, dan sebelum tidur pastinya. Begitu. Dan insya Allah kalau misalkan perawatannya sudah baik seperti itu dan ngikutin anjuran dokter, bismillah lah giginya tidak ada masalah lagi. Oke guys, saya rasa sudah selesai. Hari pun sudah mulai gelap. Harapan saya dengan video ini kalian bisa lebih paham lagi ciri-ciri gigi berlubang yang bisa dicabut langsung. Dan jangan sampai ketukar dengan ciri-ciri gigi berlubang yang bisa ditambah langsung. Nah, untuk konten yang ciri-ciri gigi berlubang yang bisa ditambah langsung ada di konten saya sebelumnya, boleh dicek. Itu juga sama pengalaman-pengalaman kasus yang saya kerjakan. Silahkan dicek. Kalau nggak salah di sesi jalan pulang juga ya, Nda? Iya. Di sesi jalan pulang juga. Dan terima kasih sudah selalu support video saya, sudah selalu tonton sampai habis video saya. Subscribe kalian bikin saya semangat terus untuk membuatkan konten. Dan jika video ini menurut kalian bermanfaat, silakan share biar orang-orang lain atau teman-teman lain bisa tahu manfaatnya juga. Oke, selalu sehat dan selalu produktif ya. Dah.